Oke, shalom semuanya. Ya, yuk mari kita berdoa sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan ya. Bapak, kami bersyukur buat malam yang baik seperti ini Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk bisa belajar firman Tuhan. Kami tadi sudah memuji Engkau, bahkan kami sudah mendengarkan kesaksian yang semuanya Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Engkau ahlinya segala sesuatu, Engkau tidak pernah gagal, Engkau selalu benar, dan akhirnya Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saat ini kami mau terima kebenaran firman-Mu, hamba-Mu ini bukan siapa-siapa, tidak bisa buat apa-apa, aku hanya bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Roh Kudus, biar sebentar ketika hamba-Mu bicara, Roh Kudus bicara lebih jelas, Roh Kudus bicara lebih keras dari suara hamba-Mu, sehingga setiap kami yang mendengar firman Tuhan, yang lemah jadi kuat, yang sakit jadi sembuh, bahkan yang alami kekeringan disegarkan kembali, kalau ada yang mati imannya bangkit lagi dalam nama Yesus. Itu sebabnya Tuhan, kami siap terima firman Tuhan dengan hati yang rendah, di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Oke, baik, puji Tuhan, shalom. Selamat malam saudara sekalian, senang sekali bisa jumpa lagi sama saudara. Ya, saya nggak akan berkata panjang. Ya, saya Pendeta Nathanael Makarawung senang bisa bersama-sama melayani tempat ini. Saya tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Bu Gembala, Bu Eli untuk kesempatannya. Terima kasih juga buat Ci Ailing. Terima kasih. Ya, saya percaya ada Tuhan yang memberkati pertemuan ini. Ya, tadi kita sudah dengar kesaksian yang begitu luar biasa, dan saya pikir ini tidak ada yang kebetulan ya. Saya dapat flyernya, tema daripada kesaksiannya adalah di tengah masalah aku mengenal Yesus juru selamatku ya. Dan hari ini saya juga mau sampaikan satu khotbah, temanya adalah naik kelas ya. Oke saudara, yuk kita akan langsung masuk saja kepada firman Tuhan ya. Coba saya akan ajak saudara langsung buka Alkitab kita, saudaraku, di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 ya. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 ya, saya tahu waktu kita tidak panjang, jadi saya akan langsung baca aja ya untuk saudara sekalian. Begini bunyi firman Tuhan. Kisah Rasul 11 ayat 26 ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Perhatikan ini tekanan saya. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, perhatikan ya. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, Saudara. Nah, ternyata saudaraku, kata Kristen itu saudaraku pertama kali disebut itu di Antiokhia. Jadi orang Antiokhia. Siapa orang Antiokhia? Orang Antiokhia itu adalah outsider, orang luar, ya, unbelievers, orang yang nggak percaya Tuhan. Tapi ternyata saudaraku, ya, di sanalah pertama kali kata Kristen itu disebut. Nah, kata Kristen sendiri itu maknanya artinya Kristianos. Kristianos itu artinya Kristus, Kristus kecil. Nah, pertanyaan saya, kepada siapakah julukan kata Kristen itu diberikan? Saya ulang, kepada siapakah julukan kata Kristen itu diberikan? Kalau saudara perhatikan, kepada siapa? Kepada murid-murid Kristus. Jadi, saudaraku, ternyata kekristenan itu apa kalau gitu? Kekristenan itu bukan sekedar agama, saudaraku. Kekristenan itu ternyata apa? Kekristenan adalah ini, saudaraku, murid Kristus. Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara, berapa lama saudara jadi Kristen? Ya, saudara sudah dimuridkan belum? Ya, saudara ngerti nggak bahwa kekristenan itu adalah murid? Ya. Nah, kalau kita belajar lebih dalam, kata murid itu digunakan kata matetes. Kata matetes itu sendiri artinya adalah, saudaraku, orang yang bersedia untuk diajar dan orang yang bersedia untuk belajar. Jadi, kalau kita bicara kekristenan, bukan bicara agama.
Tapi saudaraku, saudara bersedia nggak jadi murid Kristus? Saudara bersedia nggak diajar? Nah, diajar apa saudara? Diajar untuk membangun karakter Kristus. Belajar untuk membangun sifat-sifatnya Tuhan, saudaraku, sifat-sifatnya Kristus, saudaraku. Ya, jadi hari ini saya akan mau ajak saudara bahwa kekristenan digambarkan seperti orang sekolah, ya kan, murid. Nah, kalau saudara uh, uh, ada satu sekolah yang ditawarkan ya kepada orang tua, seandainya ada satu sekolah yang ditawarkan yang sedang dibangun gitu ya, yang bangun satu sekolah, lalu kepala sekolahnya ngomong gini ya, kami akan bangun sekolah ya, sebentar lagi sekolah ini akan jadi dan saya membuka pendaftaran siapa yang anak-anaknya mau disekolahkan di sini, dan saya akan memberitahu apa kelebihan-kelebihan sekolah kami. Yang pertama, kelebihan sekolah kami adalah tidak ada jam belajar. Ya, yang kedua, saudaraku, ya tidak ada pelajaran. Ya, yang ketiga, kelebihan sekolah kami itu tidak ada, karena tidak ada pelajaran, tidak ada ulangan, apalagi ujian, tidak ada, saudara. Jadi silahkan daftar, ya, anak saudara bawa ke sekolah kami dan nikmati fasilitas-fasilitas tersebut, ya. Dan saya jamin anak saudara tidak akan naik kelas. Kenapa? Ya karena nggak ada ujian, saudaraku. Nah, saya mau tanya, Anda sebagai orang tua mau nggak nyekolahin anak saudara ke situ? Ya, maaf bicara, ya hanya orang tua yang mungkin kena, saudaraku, stres ya, yang menyekolahkan anaknya di situ. Wah, enak iki sekolah kok gak ono pelajaran nih yo. Nah, itu ya saya nggak tahu ya saudara. Tapi yang kita yang sehat gitu ya pasti nggak mau. Nah, tahukah dalam kekristenan itu kita digambarkan seperti apa? Seperti orang sekolah. Artinya apa, saudaraku? Ada mata pelajarannya. Coba kita lebih dalam, kita lihat satu ayat dulu ya. Kita lihat dulu kalau kita baca di dalam Lukas pasal 6 ayat 40. Lukas pasal 6 ayat 40, saya langsung cepat baca aja ya. Dia bilang begini, seorang murid, ini yang ngomong Yesus sendiri loh ya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Loh, itu Yesus sendiri yang ngomong. Jadi Yesus menggambarkan bahwa ikut Yesus itu sama saja saudara itu sedang belajar. Kita tuh seperti murid, ya. Ingat, bukan cuma belajar, ada pelajaran, tapi mau diajar, ada gurunya, dan kemudian apa? Ada ujian. Baru nanti ada naik kelas gitu. Bisa nangkep? Itu esensinya gitu dulu. Ya, dan Yesus bilang apa? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa telah tamat, dia akan sama. Nah, kapan seseorang itu tamat pelajaran? Ayo, kapan? Ayo, ada yang tahu? Kapan seseorang itu tamat dalam pelajarannya? Kapan? Ya, ini kan pakai Zoom jadi kangelan, saudaraku ya. Orang tamat pelajarannya ketika saudaraku lulus ujian. Nah, hari ini kan judulnya naik kelas. Saudaraku, saya mau hubungkan begini. Kekristenan macam apa yang saudara taruh di pemikiran saudara? Berapa banyak kita ini jadi Kristen mirip kayak tadi, sekolahan yang tidak ada jam belajar, yang tidak ada ujian, saudaraku, tidak ada pelajaran, tapi maunya lulus. Ya nggak ada sekolah kayak begitu, saudaraku. Nah, kekristenan macam apa yang ada di benak kita, saudaraku? Ya, nah ternyata, saudaraku, hari ini kita mau belajar bahwa kekristenan itu begitu dekat dengan yang namanya pelajaran, begitu dekat dengan yang namanya apa, saudaraku? Sistem belajar mengajar, begitu dekat dengan yang namanya didikan, begitu dekat dengan yang namanya apa namanya, saudaraku, begitu dekat dengan yang namanya ujian. Kalau mau naik kelas, coba kita lihat beberapa prinsip penting ya. Nah, coba kalau saudara baca di dalam Mazmur, coba kita lihat dulu di Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71 dia bilang gini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku apa? Belajar ketetapan-ketetapanmu. Wah, saudara. Nah, kita ini seringkali mau jadi anak Tuhan yang dapat apa hadiah, saudaraku, mau
dapat ranking, mau naik kelas, tapi nggak mau ujian, ya, nggak mau belajar, ya nggak bisa, saudaraku. Ya, jadi saya cuma mau bilang sama saudara, ubah konsep kita tentang ikut Tuhan. Kekristenan itu sekolah. Sekolah itu harus ada ujian, saudaraku. Nah, saudara, ya, saya ingin menghubungkan, saudaraku. Ya, apa sih sebenarnya tujuan pernikahan? Karena saya tahu PD Victory ini kan Tuhan pakai di seputar area pernikahan, ya kan? Tuhan pakai Bu Eli dengan luar biasa, saudaraku, khususnya dalam apa namanya, skopa pemulihan keluarga. Saudara tahu apa tujuan pernikahan? Kalau saya tanya satu-satu, ya saudara pasti banyak jawabannya. Saya pernah nanya gini, tujuan pernikahan apa? Supaya dua anak, Om. Ya itu ada yang ngomong gitu. Terus apa mana? Supaya enak, Om. Jadi ada anak, ada enak juga. Ya, saudara ngerti ya, yang dimaksud enak itu ngerti ya. Makanya Pak Frans senyum terus. Ya, saudara tahu enggak? Yang apa tujuan pernikahan? Ya betul, kalau dibilang enak ya enak, ya kan? Tapi ingat loh, pernikahan bukan just procreation, bukan hanya untuk apa namanya enak-enak gitu, saudaraku ya. Bukan supaya punya anak, saudaraku. Nah, itu nggak salah. Tapi bagaimana kalau ternyata tujuan pernikahan adalah sarana pembelajaran untuk kita menjadi serupa seperti Kristus? Bagaimana ternyata kalau pernikahan itu adalah sebuah sarana ujian loh ya, untuk kita serupa Kristus. Nanti saya akan buktikan. Koso ono ayatnya Pak. Nah, nanti saya akan buktikan. Ya, nanti ternyata Tuhan itu, coba kalau saudara baca di dalam Roma pasal yang ke-8, ya kan? Kalau saudara lihat Roma 8, di sana saudara akan menemukan ayat 28 dan 29. Nah, perhatikan ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, apa rencana Allah itu? Tuhan bekerja itu untuk yang terpanggil dalam rencana Tuhan. Nah, apa rencana Tuhan? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ternyata sekolah kita sekolah apa, saudara? Apa mata pelajaran kita? Keserupaan seperti Kristus. Itulah yang kita kejar. Maka ujian-ujian semuanya itu arahnya itu ke sana, saudara. Ya, seperti kesaksian tadi oleh Ibu NN, ya kan? Coba, ya kan? Kalau nanti kan ibu ini akan semakin lama, kalau nggak salah tadi kan baru terima Tuhan, ya. Nanti lama-lama akan ngerti, aku ini ternyata aku ini dibawa masuk kepada rencana Tuhan toh melalui kejadian-kejadian yang ada. Untuk apa ujungnya? Bukan supaya untuk sukses, bukan supaya untuk berhasil, ya, bukan supaya juga untuk kaya, bukan, tapi untuk apa? Untuk serupa seperti Kristus. Nah, bagaimana caranya? Ya, ingat orang sekolah ada ujian. Lah, nah, ujiannya apa? Nah, ini ujiannya adalah, nah, ini yang saya mau kasih tahu. Ujiannya adalah apa tadi? Pembentukan, ya. Ujiannya, salah satu ujiannya adalah pembentukan melalui hubungan pernikahan. Salah satunya. Nah, saya akan ajak saudara untuk melihat pengalaman ini ya. Tapi sebelumnya saya kasih tahu ya, bahwa Alkitab itu mencatat 320 kali kata murid. Hanya 6 kali kata Kristen. Sedangkan kata Kristen sendiri dihubungkan dengan murid. Jadi sebetulnya ya enggak ada lain, enggak ada pilihan. Anda jadi Kristen mau enggak sekolah? Anda mau enggak jadi Kristen, mau enggak belajar? Yang paling penting ini, mau enggak ujian? Nah, maunya sekolah tapi enggak ada pelajaran. Maunya sekolah tapi enggak ada ujian. Ya enggak bisa.
nggak bisa naik kelas, nanti nggak ini saudaraku, nggak berguna hidupnya. Nah, yuk kita lihat saudaraku, apa yang kita bisa belajar. Kalau saudara lihat ya, hidup Yesus sendiri. Yuk Ibrani pasal 5 ayat 8. Hidup Yesus sendiri. Saya baca buat saudara ya. Dan sekalipun ia adalah anak, ini Yesus waktu hidup jadi manusia ya, waktu dia melayani itu ya, menjadi anak manusia itu. Dikatakan dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Oh, ternyata Yesus saja ikut sekolah. Pelajarannya siapa? Pelajaran dari bapaknya. Nah, dari tadi itu saya kenapa sih ngomong sekolah, belajar, ujian, sekolah, belajar, ujian, naik kelas, sekolah, belajar. Supaya apa? Kita mau belajar ya bahwa yang pertama, ini pelajaran penting. Tidak ada seorang pun yang imun dari ujian. Saya ulang. Ini kan topiknya nanti naik kelas toh. Nah, yang pertama, tidak ada seorang pun yang imun dari ujian. Kenapa? Karena kita ini sekolah. Karena kita ini murid. Kecuali kita mirut. Nah, itu lain lagi saudaraku ya. Tapi kalau murid ya mesti sekolah, mesti belajar saudaraku ya. Nanti ada ujiannya. Nah, saya udah nggak sabar ini. Saya ingin buktikan kepada saudara bahwa tidak ada seorang pun yang imun dari ujian. Nggak peduli serohani apapun saudara, setinggi apapun jabatan saudara, atau sehebat apapun pelayanan saudara, atau seberapa lama saudara di dalam Tuhan, atau seberapa hebat karunia-karunia saudara, siapapun saudara, tidak lepas atau tidak imun dari yang namanya ujian. Ayo kita buka sama-sama. Sekarang kita lihat di dalam Ayub. Nah, saudara langsung ngerti sebenarnya ya. Coba kalau kita buka langsung di dalam kitab Ayub, ayo. Saya juga nggak mau terlalu lama, saudaraku, untuk memberitahu informasi tentang Ayub. Ayub 1 ayat 1 dulu. Saya baca buat saudara ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Perhatikan kata-kata itu. Orang itu saleh dan jujur. Ya, ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, ya kan? Terus bukan cuma itu. Kalau nanti saudara lihat, saudara akan temukan bahwa Ayub ini orang yang diberkati Tuhan. Ya, orang yang diberkati Tuhan. Saudara bisa lihat di mana? Saudara bisa lihat itu di ayat yang berikutnya, saudaraku. Ayat yang ketiga. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, perhatikan itu, saudara. Ya, jadi informasi apa yang kita bisa terima? Satu, Ayub itu orang takut Tuhan. Jujur, jauhi kejahatan. Bukankah orang yang macam begini ini orang yang level rohaninya sudah tinggi, saudara? Betul? Oh, jarang loh saudara. Orang kaya tapi takut Tuhan. Oh, itu jarang itu. Jarang saudaraku. Orang kaya tapi saleh. Oh, itu jarang itu. Biasanya orang kaya tapi salah. Nah gitu saudaraku. Nah, ini kaya tapi saleh. Wong belum kaya aja salah kok, saudaraku. Saudaraku. Ya, ini takut Tuhan. Ini kaya kok tahu takut Tuhan. Wong nggak kaya aja ngelawan Tuhan, apalagi kaya. Nah itu ya. Jadi ini luar biasa. Ini rohani nggak ini? Wah, rohaninya gini loh, gini. Mantap jiwa, saudaraku ya. Luar biasa. Tapi lihat, terus kalau saudara baca ayat 13 dan seterusnya, udah nggak usah dibaca. Pada suatu hari ketika anak-anak laki dan perempuan makan minum, di antara mereka datanglah seorang pesuruh sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan. Datanglah orang-orang Betseba menyerang, merampas serta memukul dengan mata pedang. Wah, apa yang terjadi? Hartanya diambil. Terus tidak cukup itu, apalagi saudaraku? Anaknya kena apa? Kena malapetaka, kena bencana alam. Wih, saya mau tanya sama saudara, apa itu? Orang saleh loh.
Takut Tuhan loh. Oh, orang kalau takut Tuhan kan harusnya nggak usah diuji. Orang takut Tuhan itu ya mestinya ya jalan tol, anu, kadas, kurap, kudes, rontok, kan gitu harusnya. Ya. Tapi ini kenapa kok gitu? Saudara seringkali hati-hati loh. Seringkali saudara diam-diam ya, mentang-mentang sudah pelayanan hebat, mentang-mentang sudah doanya 1 hari 10 jam, gitu ya. Terus tiba-tiba sepertinya saudara begini, Tuhan awas loh, ojo kayak masalah aku loh ya. Pokoknya masalah ki nempel langsung ngeplok gitu saudaraku. Pokoknya masalah nempel kulitku kepleset sebab glowing saudaraku ya. Ya, karena keseringan di make up. Make up itu make up dibuat ke atas. Kalau make down dibuat ke bawah. Nah, ini bulldog. Saudaraku, itu lain lagi itu. Ini kok make up itu ke atas ya. Nah, tapi saya mau ngomong sama saudara, ya. Apa saudara pikir kalau saudara itu sudah berdoa 10 jam 1 hari terus sudah pelayanannya hebat gitu, terus anti bacok, apa artinya saudara itu anti masalah gitu? Tahu enggak apa yang terjadi sama Ayub? Harta bendane ludes, ya, anake 10 dapeti mati, dipeti mati semua itu anak-anaknya. Piye coba? Ayo, apa namanya? Apa namanya? Lah itu namanya tadi kita lagi belajar apa? Hidup itu sekolah. Hidup itu, saudaraku, belajar. Artinya apa? Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang imun dari ujian. Tidak ada. Tidak ada. Ayo sekarang berhenti. Mentang-mentang saudara aktif pelayanan, terus ojo sampai bojoku edan lo ya, nah, gitu kan. Awas ojo sampai lo bojoku selingkuh. Saudara, awas ojo sampai anakku kena masalah lo ya. Aku enggak mau anakku kena narkoba, enggak mau aku. Saudara, saya sama Bu Eli baru-baru juga melayani. Ada satu ibu juga yang cinta Tuhan, saudaraku. Ya, tapi aduh, tiba-tiba anaknya kena masalah, saudara. Saya sama Bu Eli belum lama tuh kita layani, saudaraku. Ya, enggak boleh sebut nama. Ya. Namanya siapa? NN. Gitu. NN ku pedo. Kalau laki-laki MM. Nah, gitu saudara. Ya. Nah, jadi apa yang saya mau kasih tahu? Tidak ada yang imun seorang pun dari yang namanya ujian. Kenapa? Yesus saja mengalami ujian kok. Ayub itu mengalami ujian. Nah, saya mau kasih saya mau kasih tahu ketika seseorang mengalami ujian itu posisi Yesus seperti ada di mana. Nah, ini penting, ini penting. Ketika seseorang mengalami ujian, posisi Yesus itu ada di mana? Nah, ini penting. Yuk kita lihat yuk Lukas 22 ayat 31 dan 32. Lukas 22 ayat 31 32. Nah, saya baca pakai terjemahan yang lain ya. Saudara pakai terjemahan biasa, tapi saya pakai terjemahan lain. Itu ngomong gini. Simon, Simon, dengarkan. Iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian. Seperti gandum dipisahkan dari kulit, sehingga yang baik dipisahkan dari yang buruk. Tetapi aku sudah berdoa untuk engkau, Simon, supaya imanmu jangan luntur. Dan kalau engkau sudah kembali kepadaku, engkau harus menguatkan saudara-saudaramu. Wah, coba ternyata, saudaraku, lihat, murid itu harus mengalami ujian. Dan luar biasa di sini. Siapa dosen pengujinya? Dosen pengujinya siapa? Setan. Dosen pengujinya siapa? Iblis. Simon, Simon, dengarlah. Iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian. Dengar ya, saya nggak nakut-nakutin saudara. Soon or later, lambat atau cepat, seperti Yesus itu
dibawa ke padang gurun. Saudaraku, yang bawa ke padang gurun siapa? Roh Allah. Untuk apa? Temptation, untuk tes, untuk ujian. Wes toh, hari ini stop. Kenapa ya? Aku setia sama Tuhan kok malah ngene. Itu udah. Anda enggak kebal. Justru kalau Anda sudah tahu kebenaran ini, Anda harus tahu, Anda harus mikir gini, wah, iki berarti aku main naik kelas iki. Iki main naik kelas itu. Harusnya gitu. Bukan malah gedek, saudaraku. Bukan malah, oh kok gini? Wah, apa ini? Gitu. Sudah enggak ada itu. Ya, saya percaya, ya, bukan cuma jemaat yang kena ujian, pendeta pun. Lo tanya sama Bu Eli itu loh. Bugem Eli itu tanya. Bugem, ngalami ujian enggak? Gitu. Atau mau nanya sama yang pembicara ini, pembicara ganteng ini, saudaraku. Mau nanya, Bapak, kena ujian enggak? Wah, masa enggak lihat wajahku ini aja sudah wajah. Aduh, saudara, semua kita enggak ada yang kebal, enggak ada, ya. Siapa dosen penguji ini? Setan. Nanti kita akan belajar ya. Yang dipakai siapa? Nah, nanti belajar sampai sana. Kalau waktunya cukup, kalau enggak cukup, undang saya lagi. Nah, kan gitu, gampang saudara ya. Nah, coba lihat ya. Posisi Yesus waktu murid-muridnya lagi ujian, apa? Waktu muridnya lagi ujian, posisi Yesus. Perhatikan. Tetapi aku sudah berdoa untuk engkau. Loh, ternyata waktu murid-murid ngalami ujian, ya, waktu saudara dan saya ngalami ujian, ya, ternyata waktu Simon kena ujian, lihat, Yesusnya apa? Berdoa. Ada pepatah ngomong gini, bahkan guru yang baik sekalipun kepada muridnya tidak dapat memberi jawaban ketika muridnya sedang ujian. Guru yang baik sekalipun tidak mendapat menolong muridnya ketika sedang ujian. Bukankah kalau orang sudah sedang ujian ada tulisannya di luar? Masih ingat enggak waktu dulu kita sekolah ujian? Harap tenang, sedang ujian. Jadi ojo ribut. Apa yang dilakukan Yesus? Kau berdoa, rasa ya. Jadi itu cuma berdoa. Jadi piye waktu ngalami ujian? Ya, itulah. Nah, itu bagusnya. Nah, gitu. Nah, kekristenan macam ini nggak pernah dipertimbangkan toh. Nanti kasihan bugem saudara. Ya kan? Bugem, aku kok gini? Doa ke supaya loh, ya Yesus berdoa, tapi ujiannya tetap. Kenapa? Karena Tuhan mau melalui ujian itu apa? Kita didewasakan. Siapa yang setuju dengan saya? Bahwa melalui ujian kehidupan, kita tambah pinter, tambah berhikmat. Betul nggak? Ya kan? Tambah apa lagi? Tambah dewasa, benar? Tambah matang loh. Ibu Angelia di sini tambah kuat. Oh, tangannya sambil ngene, tak pikir ngepruk aku, soalnya ya. Sambil gini, ya kan? Tambah kuat, benar. Nah, jadi yang dilakukan oleh Yesus apa? Yesus pun berdoa. Jadi jangan berharap banyak dari Bu Eli, dari hamba-hamba Tuhan. Wah, aku kok ngene terus njaluk piye? Arepe piye? Dia berdoa. Dia berdoa. Apa? Dia kerjain. Itu soal-soale. Nah, saya mau masuk ke poin berikut ya. Poin berikut itu apa? Sebenarnya tujuan tadi sudah tahu posisi Yesus ya. Posisi Yesus apa? Berdoa. Jadi dengar loh, waktu Anda ngalami ujian, Yesus itu justru berdoa buat kita. Jadi jangan bilang gini, Tuhan engkau di mana? Di manakah engkau? Kalau orang Semarang kan, ada di mana Tuhan engkau di mana? Nanti Yesusnya jawab, dah sini senang, dah sana senang, dah mana-mana hatiku senang. Itu lagu. Ya. Jadi jangan nanya, ada mana Tuhan? Ya enggak ada mana-mana, Tuhan ini berdoa. Gitu saudara. Nah sekarang udah tahu posisinya, nah sekarang kita lihat. Tujuannya ujian apa? Ayo cepat. Nah,
Saya mau ajak saudara lihat Yesaya 59 ayat 19. Tapi maaf ya, ini bukan sombong, ini bukan. Aku mau bacanya pakai English version. Nah, tapi boleh nggak Bapak Frans yang ganteng itu membantu saya membaca pakai bahasa Indonesia saja dulu. Coba, boleh nggak? Yesaya 59 ayat 19. Coba, coba. Yesaya 59 ayat 19, bro. Yesaya 59 ayat 19. Ya. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit, sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Nah, tapi kalau saudara baca dalam King James Version, nah ini bukan sosok Inggris ini, itu maknanya lebih dalam, saudara. Aku tak membaca bagian B-nya aja ya. King James Version ngomong begini, when the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Wah, mudah-mudahan tidak ada yang tahu ya. Saya ulang lagi ya. When the enemy, ya ketika musuh itu datang seperti flood itu apa? Seperti banjir, ngerti ya? Enemy itu apa enemy? Enemy-nya kita itu apa? Problem. Enemy-nya kita apa? Ujian. Terus apa? The Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Rupanya apa? Waktu musuh itu datang seperti banjir, dikatakan apa? Justru Spirit of the Lord itu akan apa namanya? Membangun standar, akan menaikkan standar. Ya ampun. Jadi apa coba? Tidak ada orang kebal dengan ujian. Yang kedua, ujian itu menaikkan standar. Aduh. Saudara jadi lebih mulia, tahu nggak? Saudara lebih mirip Kristus, tahu nggak? Wah, keren itu. Saya begitu tahu kebenaran ini. Wah, begitu ada masalah, aku meh munggah standar iki meh level up iki. Ya, setiap kali ada masalah, wah. Saudara bisa bilang amin. Menaikkan standar. Standarnya naik. Nah, saya mau tutup dengan ini. Bagaimana ketika kita menghadapi ujian? Bagaimana ketika ujian itu datang baik kepada kita maupun kepada orang lain? Bagaimana kita bersikap, berespon ketika ujian itu datang kepada kita atau kepada orang lain? Jadi saya samakan ya, nanti jawabannya sama soalnya. Nah, sekarang saya kembali ke Ayub. Jadi Ayub itu sebagai seorang murid ya dalam sekolah kehidupannya Tuhan ya, dia ngalami ujian ya. Ujian dosen pengujinya sudah jelas tadi, setan, iblis. Nah, anaknya mati, hartanya habis. Tapi nggak cukup itu, saya mau cepat aja. Terus kemudian apa yang terjadi? Kena sakit penyakit. Wah, sakit penyakit ternyata ujian loh. Hari ini ada yang ngalami sakit penyakit, itu ujian. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan. Hadapi itu, ujian. Tapi kita nggak cukup itu. Apa yang terjadi dengan Ayub kemudian? Nggak cukup, masih ada ujian berikutnya apa? Istrinya, wah ini berat ini berat ini. Istri, kan tadi saya bilang, salah satu ujian, ternyata keluarga itu tujuannya apa? Pernikahan. Bagaimana kalau ternyata tujuan pernikahan itu, nah itu, salah satu adalah sarana ujian untuk kita semakin serupa Kristus. Saudara, pernah nggak saudara bermasalah sama orang dunia? Pernah nggak? Dan saudara bisa menang. Saudara bisa ngampuni orang yang membuat susah saudara, dan itu dilakukan oleh orang dunia. Saudara bisa menang, saudara ngampuni orang itu, kasih tahu ya, surga nggak nyatet, nggak dapat nilai, itu biasa.
Nah sekarang saya naikkan masalahnya. Saudara pernah nggak bermasalah dengan orang seiman? Seiman, kalau tadi kan orang dunia. Saudara bisa bisa ngampuni orang itu, nggak kecewa, hebat, tapi nggak dapat nilai. Biasa itu, biasa. Tapi kalau saudara punya masalah sama seiman, podo-podo Kristene, seiman, ya. Tapi saudara nggak kecewa, saudara bahkan bisa ngampuni, bahkan bisa memberkati. Ya hebat, tapi ya juga nggak dapat nilai, nggak dapat nilai. Karena orang dunia bisa melakukan itu. Nah, sekarang tak kasih tingkatannya lebih tinggi lagi. Tekanannya saya tambah, ya. Soalnya pernah nggak ngalami suatu masalah dikecewakan bukan cuma sama orang seiman, tapi segereja. Segereja. Tak tambah lagi ya, bukan cuma segereja, sepelayanan. Kurang kurang tekanannya kurang. Hmm? Eh? Nah, bisa ndak kecewa terus ngampuni isa. Nah, baru itu dapat nilai, tapi SKS-nya cuma satu. Nilai SKS-nya cuma siji tok. Jadi ojo seneng sik, cuma satu. Nah, ini tak tambah mana iki tekanannya. Bagaimana saiki bukan cuma seiman, bukan cuma sak gereja, bukan cuma sak pelayanan, pendeta sing gawe masalah. Ayo, nah, nah, ini kelihatannya wajahnya kayak tertekan gini iki. Ya, pernah mengalami kayak gitu, pendeta nih. Wah, sing gawe masalah malah pendeta nih. Pernah? Bisa? Nggak kecewa? Bisa? Nah, ini kalau bisa jempolnya loro. Wah, itu SKS 10. Lumayan nih. Lumayan, SKS 10. Tapi itu belum yang tertinggi, belum. Ada yang lebih lagi. Kurang? Nah, pernah? Seiman, ya toh? Ya kan? Sepelayanan juga, ya. Tapi ini yang mengecewakan atau yang melakukan masalah ini adalah bojo sendiri. Pasanganmu itu lebih tinggi dari pendeta itu, pasangan itu. Nah, sing repot wis pasangannya pendeta mana? Wah, itu tingkatannya dhuwur itu. Nah, ayo, pernah nggak? Bisa nggak? Nah, ayo, nek bisa SKS-nya 20. Nilainya jempolnya papat, saudara. Nah, tapi saya kasih tahu, itu bukan yang tertinggi, bukan. Tapi kalau itu bisa menang gini itu. Nah, bagaimana kalau ternyata begini, saudaraku? Nah, yang menekan saudara, yang mengecewakan saudara, ternyata seolah-olah itu Tuhan sendiri. Ayo, pernah nggak? Pernah nggak ngerasa gitu? Nah, nah, Ayub itu ngalami dua-duanya. Jadi Ayub itu seperti sandwich, bukan cuma dari bawah, ya, sahabat-sahabatnya, masalah-masalahnya, bahkan istrinya, tapi juga dari atas, kena sakit penyakit, anaknya mati, itu dia tuh ditekan dari dua arah, atas dan bawah. Bagaimana ngikapi kayak gini? Nah, saya kasih ayat penutup ya, langsung ayat penutup aja, sebab hatiku wis ra enak soalnya. Ya, coba lihat saudaraku. Lihat sekarang dalam Ayub 42. Sekarang lihat Ayub pasal 42. Kalau lihat Ayub 42, coba saudara lihat ayat 7. Tadi saya tutup dengan topik bahwa apa respon kita ketika problem itu datang sama kita. Ketika ujian itu datang sama kita, bahkan apa respon kita ketika orang lain mengalami ujian juga. Bu, apa responnya? Lihat, setelah Tuhan, ayat 7 ya, Ayub 42. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala-nyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Loh, hati-hati loh. Ternyata, saudara, hati-hati dalam menilai ketika ujian itu datang dalam hidupmu atau hidup orang lain. Apa dong kalau gitu?
Bagaimana sikap kita? Yang pertama, jangan berpikir salah tentang Tuhan. Kalau masalah itu yang ngadepin orang lain, kalau tidak bisa menolong, jangan merongrong, apalagi menodong. Harap tenang, sedang ujian. Ojo ribut, jangan nggak usah. Kue nomor piro, nomor telu isine A, nomor papat B. Jangan menjerumuskan. Saudara ngerti maksud saya? Berarti kalau engkau lagi ngalami, jangan berpikir jelek tentang Tuhan. Yang kedua, jangan sok jadi pahlawan buat orang lain yang lagi ujian. Seperti Yesus saja, doakan saja, doakan saja. Jangan suami istri lagi bermasalah, saudaraku, ya kita nggak tahu masalahnya, saudaraku, kita berpihak, hati-hati. Hati-hati, lihat itu istrinya Ayub, saudaraku, ya kan? Lihat ini Elifas, sahabatnya Ayub, dia salah persepsi tentang namanya ujian. Dia nggak terima kok Ayub, katanya Ayub orang benar. Kalau orang benar kok kue ngalami tekanan, ngalami susah, ngalami bencana, berarti orang benar kue. Wah, langsung ngamuk Tuhan loh. Kalau saudara baca ayat yang ke-8, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Loh, aniaya OTW. Aniaya langsung on the way loh. Gara-gara apa? Salah persepsi kita tentang ujian. Halo, bisa dapat sesuatu di sini? Kalau gitu gimana? Yang benar itu apa? Tetap percaya Tuhan itu baik. Tetap percaya Tuhan tidak pernah salah. Tetap percaya bahwa segala sesuatunya akan menjadi indah pada waktunya. Amin. Jangan kepo. Tertindas itu baik, ujian itu apik. Nanti supaya naik kelas. Saya selesai. Ujian apa yang engkau sedang hadapi saat ini? Pasangan muka. Ayo, jangan salah. Kowe kok ngono terus ya ora tau berubah kowe iki. Setan kowe iki, ujian dipakai setan kamu. Ojo. Enggak usah. Harap tenang sedang ujian. Konsentrasi saja sama ujian masing-masing, ora usah ngurusi soal wong. Kenapa istri Ayub dan sahabat-sahabatnya Ayub itu sampai dimarahi Tuhan? Coba kenapa? Kenapa? Karena dia punya pandangan yang salah tentang Tuhan, satu. Kedua, dia beda kelas. Kelasnya beda. Wong anak SD kok mau coba lihat-lihat ujiannya anak S1. Yora iso. Nggak bisa nganggep ya. Makanya nggak usah kepo. Nggak usah resek. Nggak usah sok-sok. Nggak usah SKSD palapa. Sok kenal, sok dekat padahal nggak tahu apa-apa. Nggak usah. Ujian masing-masing. Sudah, kamu konsentrasi sama ujian dirimu sendiri aja. Ya. Dan saya berdoa supaya kita naik kelas. Karena saudara sudah gini-gini, saya selesai, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada panitia ujian.